Kalau sudah persiapkan hati-hati, jangan lupa juga untuk siapkan Alkitab, Kidung Muda-Mudi, dan uang persembahan ya adik-adik. Kalau semuanya udah siap, kita sama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri, kita sama-sama bernyanyi Mars Persekutuan Teruna. Adik-adik, kita masih berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 34, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Kidung Muda-Mudi 34, bait yang pertama dan yang ketiga. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Baitnya yang pertama sampai yang keempat. Mazmur 123, bait yang pertama sampai yang keempat, kita baca secara bersama-sama. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Kita sudah sama-sama membaca Mazmur, kita akan merespon Mazmur kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 144, bait yang pertama dan yang kelima. Kidung Muda-Mudi 144, bait yang pertama dan yang kelima, siapa yang berpegang? Dalam cahaya
sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, menyertai kami, memberkati hati dan pikiran kami, biar kiranya hati dan pikiran kami hanya berfokus kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, pembacaan firman dan renungan firman pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah adik-adik kita berdiri. Firman Tuhan akan dibacakan dari kitab Mazmur 127 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Ya adik-adik, tadi kita udah baca ya Mazmur 127 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Sebuah ungkapan puji-pujian yang dibuat oleh Salomo. Sebenarnya apa ya yang melatar belakangi Salomo membuat puji-pujian ini? Nanti adik-adik bisa baca di 1 Tawarik 22 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19 ya. Jadi ceritanya adalah Daud, ayahnya Salomo, ingin membangun rumah Tuhan, adik-adik ya. Dia meminta Salomo untuk membangun rumah Tuhan karena sebenarnya Daud ingin bikin rumah Tuhan, tetapi saat itu firman Tuhan mengatakan bahwa Salomo lah yang berkenan untuk membangun rumah Tuhan karena sudah banyak penumpahan darah melalui tangan Daud karena peperangan gitu ya adik-adik. Nah, singkat cerita, Daud mempersiapkan banyak hal adik-adik. Daud mempersiapkan tembaga, emas gitu ya. Kalau zaman sekarang Daud juga mempersiapkan mungkin kontraktor, arsitek, para desain interior. Jadi semua tim udah disiapkan sama Daud untuk membantu Salomo dalam membangun rumah Tuhan. Ketika sudah semuanya siap dan Salomo ingin memulai bangun rumah Tuhan, ada satu pesan Daud ya adik-adik ya. Aku mau adik-adik sama aku kita baca bareng-bareng. Kita sama-sama buka di 1 Tawarik 22 ayatnya yang ke-13 ya. Sama-sama kita buka yuk 1 Tawarik 22 ayatnya yang ke-13. Sudah ketemu? Oke, mari kita baca ya bersama-sama ya. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Jadi sebelum Salomo membangun bait Allah, itu pesan Daud ayahnya yang mengatakan bahwa harus melakukan dengan setia ketetapan dan hukum-hukum Allah. Dan juga harus kuatkan dan teguhkan hatimu karena Daud tahu persis pada saat membangun rumah Tuhan itu nggak mudah, akan banyak masalah yang muncul adik-adik. Nah, Salomo akhirnya membangun rumah Tuhan dan berhasil. Rumah Tuhan setelah beberapa tahun rumah Tuhan pun berhasil, bait Allah berhasil dibangun. Ketika bait Allah sudah berhasil dibangun, inilah sebuah refleksi dari diri Salomo
ketika dia berhasil membangun rumah Tuhan, dia membuatlah ini Mazmur 127 yang kita baca ayat yang pertama sampai yang kelima. Salomo benar-benar menyadari persis bahwa ketika dia bisa membangun rumah Tuhan itu hanyalah karena pertolongan Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia nggak akan bisa mampu membangun rumah Tuhan kalau bukan Tuhan yang membangunnya, gitu ya. Dia juga sebagai pengawal, penjaga, harus menjaga kota, dan itu pun semua karena pertolongan Tuhan dia mampu melakukan semuanya itu. Jadi menurut berdasarkan dari refleksi Salomo mau mengingatkan kita semua juga adik-adik bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah karena pertolongan Tuhan. Salomo tidak sedang mengajarkan kita untuk bermalas-malasan seperti jangan berusaha atau tidak perlu bekerja keras, tidak perlu rajin, tidak seperti itu. Tetapi Salomo mau mengingatkan kita ketika kita bekerja keras dan bahkan sampai kita mencapai keberhasilan, semuanya itu merupakan anugerah dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Salomo mengingatkan kita untuk harus terus mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan. Ya, aku mau mengakhiri renungan pada pagi hari ini dengan cerita singkat. Aku mau bercerita sedikit tentang ada seorang anak wanita. Anak wanita ini dia sedang naik sepeda gitu ya, jalan-jalan naik sepeda, terus tiba-tiba dia jatuh gitu adik-adik. Kemudian papahnya tolongin dia, ayahnya tolongin, gotong bawa ke kamar, lalu dilihat kakinya, ternyata kakinya keseleo. Papinya bilang, udah tenang aja, kaki kamu gak kenapa-kenapa kok, cuman keseleo ringan aja. Tapi dia nangis, dua hal, mungkin karena sakit kakinya, dan yang kedua mungkin karena dia ada dance yang harus tampil minggu depan, dan dia merasa kalau gara-gara jatuh dia aku nggak bisa tampil nih minggu depan. Jadi dia nangis dua hal gitu ya adik-adik ya. Cuman papanya berusaha untuk menenangkan, enggak, tenang aja, bisa tampil kok, keseleonya cuman ringan. Anaknya nggak percaya gitu ya adik-adik ya, dia tetap aja nggak percaya sama papanya. Akhirnya papanya bilang, oke, kalau kamu nggak percaya besok ikut papa ya ke kantor ya, kata papanya gitu. Keesokan harinya anaknya ikut papanya ke kantor. Sampai di ruangan kantor papanya memberikan sebuah buku. Kemudian belum sempat baca bukunya, telepon di kantor berdering yang mengatakan bahwa ruangan sudah siap. Akhirnya papanya mengajak anaknya ke ruangan tersebut adik-adik. Apa ternyata yang di ruangan tersebut? Ruang tersebut ternyata adalah ruang operasi. Jadi anaknya diminta untuk berganti baju warna hijau, kemudian dicuci tangannya sampai steril, lalu duduk di pojokan. Nah papanya pun sama, dia mensterilkan tangannya, kemudian dia ganti baju operasi, dan dia mulai memimpin sebuah operasi. Operasi apa adik-adik? Operasi seorang pasien yang kakinya patah. Papanya ada seorang ahli ortopedik yang amat sangat terkenal ternyata di rumah sakitnya. Dia memimpin operasi dengan sangat baik, menjelaskan prosedur-prosedur di ruangan operasi, dan operasi berjalan dengan berhasil. Akhirnya setelah operasi berhasil, seorang perawat menghampiri anaknya yang duduk di pojokan melihat berjalannya operasi, mengatakan bahwa your daddy is the best. Jadi benar-benar papa kamu tuh keren banget gitu. Akhirnya singkat cerita adik-adik, papanya bersama dengan anaknya pulang. Anaknya baru sempat buka bukunya, ternyata di buku yang diberikan papanya adalah buku ensiklopedia yang ditulis oleh papanya sendiri tentang ortopedik. Nah, dari situ anaknya mulai deh bertanya lagi sama papanya. Jadi menurut papa aku bisa tampil minggu depan untuk dance? Ya tentu saja bisa, keseleonya cuma keseleo ringan dan minggu depan juga kamu bisa tampil. Saat itu anaknya baru percaya adik-adik kalau dia bisa tampil minggu depan. Sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan dari kisah singkat ini? Terkadang kita itu seperti anak kecil itu adik-adik. Terkadang kita suka tidak percaya. Terkadang kita suka mengkhawatirkan sesuatu hal yang berlebihan. Nah, tapi biarlah melalui cerita tersebut dan berdasarkan juga cerita yang disampaikan oleh Salomo, kita belajar hari ini untuk kita harus mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada, meminta pertolongan Tuhan dengan apapun yang sedang kita lakukan, karena kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah, kita memiliki Bapa yang bisa diandalkan. Amin. Adik-adik, kita
Untuk itu kita akan merespon firman Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 133 baitnya yang ketiga. Kidung Muda-Mudi 133 baitnya yang ketiga, Tuhan Yesus Sahabat. Mari adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita, kita tutup mata kita, lipat tangan kita, kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan, tunduk di hadapan Tuhan, berkumpul bersatu saat ini Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini. Kami datang kepada Tuhan, menyadari persis bahwa kami adalah manusia yang terbatas, dan kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Terlebih juga Tuhan, kami menyadari persis karena kami hanyalah manusia biasa, kami butuh Tuhan. Dan kami mau Tuhan menaikkan setiap doa-doa dan harapan-harapan kami. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah masalah-masalah yang muncul di dunia ini, terlebih di Indonesia juga, pandemik yang sedang terjadi, kami yakin dan percaya kalau Tuhan tetap bekerja dan Tuhan tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Kami memohon pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan untuk setiap permasalahan. Tuhan berkati setiap dokter yang dengan kerendahan hatinya mau menolong setiap pasien. Kami berdoa Tuhan juga untuk setiap pemimpin-pemimpin negara yang harus memutuskan dengan bijak. Kiranya hikmat marifat yang datangnya daripada Tuhan terus melingkupi mereka. Dan terlebih kami masyarakat Tuhan, ajarkan kami menjadi masyarakat yang selalu taat, menjadi masyarakat yang selalu tunduk atas setiap perintah apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah-pemerintah di negara ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati setiap umat-Mu juga. Tuhan berkati Bapak Pendeta, Tuhan berkati Bu Pendeta, Tuhan berkati juga Tuhan setiap jemaat-jemaat, dan biarlah firman Tuhan tetap disampaikan, kabar sukacita tetap disampaikan meskipun kami berada di masa-masa pandemik seperti ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persekutuan teruna. Kami berdoa untuk setiap kakak-kakak layan yang sudah mau melayani Tuhan, memberikan dirinya untuk mengurus setiap program-program dan rencana-rencana Tuhan. Kiranya ya Allah Bapa, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka, bahkan Tuhan juga memberkati setiap keluarga dan pergumulan mereka. Dan biarlah setiap komitmen yang sudah diambil hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang bekerja keras. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan mereka. Tuhan berikan kesehatan dan kemampuan kepada mereka, kekuatan. Dan biarlah kasih setia Tuhan selalu melindungi, menolong mereka dimanapun mereka berada. Untuk setiap pergumulan Tuhan, adik-adik teruna yang ada di sekolah, untuk masalah sekolah, dengan teman-teman, Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan juga tetap campur tangan, menolong dan menyertai. Dan biarlah Tuhan, kami semua, hamba-Mu, adik-adik, dan kita semua yang dapat belajar Tuhan hari ini, di dalam setiap pergumulan kami mau tetap terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rangkaian doa syafaat kami untuk setiap keterbatasan kami, untuk setiap kekurangan kami, biar kiranya Tuhan saja yang menyempurnakannya.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 92, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kidung Muda-Mudi 92, bait yang pertama dan yang kedua. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini, Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan, Engkau juga mau melimpahkan berkat bagi kami ya Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam warta persekutuan Taruna. Adik-adik, kita masuk ke dalam warta PT. Untuk yang pertama, untuk adik-adik selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang seimbang, olahraga yang teratur, dengan menjaga sikap distancing, jauhi kerumunan, dan menggunakan masker di luar rumah dan jika sedang keadaan yang tidak sehat. Lalu untuk selalu cuci tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan saat sudah beraktivitas. Lalu yang kedua, untuk selalu patuhi orang tua dengan membantu orang tua di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Lalu yang ketiga, untuk mendoakan keadaan bangsa dan negara ini yang sedang dilandai musibah virus corona agar cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Mohon menjadi poin dari syafaat adik-adik. Lalu yang terakhir, untuk persembahan bisa diberikan kepada orang tua, adik-adik semua, supaya nanti diberikan ke polsek kalian masing-masing. Demikian warta PT kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah adik-adik kita bangkit berdiri. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bernyanyi bersama-sama di KMM 23 bait yang pertama dan yang ketiga. KMM 23 bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari di
setiaku bersamanya tak sesat, ia menjagaku tetap, ia tetap kawan erat sobatku. Ya, adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup ibadah kita dengan kita berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus adalah sebuah anugerah Tuhan saat kami pun saat ini masih Tuhan izinkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Saat pada hari ini kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah yang kami lakukan hari ini pun berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjagai kami, tetap menolong kami dan menyertai kami. Dan juga Tuhan Yesus, biarlah Tuhan selama hari-hari kami ke depan, kami ingat selalu kalau Tuhan Yesus selalu beserta kami dan kami mau selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.